حلول الحادث الأمامي محمد سيد القومين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتائب. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin Musanil hadratis sultanil awliya illa Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhrisin wa jami'i muallifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha Susanil hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Umar Syekh Muhammad Hashim wa masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Karamun, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Qiblah, Ketua DKM khususnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka kita menunaikan ibadah salat fardu subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan muzakarah dan musyawarah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin masih melanjutkan makalah yang ketiga ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa iblisu la'anahullahu yad'uka ila tarkid din. Fa iblisu, kemudian iblis itu la'anahullahu, semoga Allah melaknat iblis. Iblis itu yad'uka ila tarkid dini, mengajak kamu, menyeru kamu, mendorong kamu untuk dapat meninggalkan agama. Ay asyariati, yaitu syariat. Inilah beratnya beban hidup manusia di alam dunia ini, khususnya orang-orang yang beriman. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, iblis ini berada di depan kita, ya. Kemudian nafsu ada di sebelah kanan, keinginan-keinginan hawa itu nafsu juga termasuknya adalah di sebelah kiri kita. Dunia ada di belakang kita, dan anggota badan kita ini ada di sekitar kita. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu anggota badan kita. Wal jabbaru fauqaka, sedangkan zat yang maha perkasa itu ada di atasmu. Artinya bukan berarti Allah itu butuh tempat, tetapi kekuasaannya jadi atas segala-galanya. Sedangkan iblis senantiasa mendorong, mengajak, menyeru kepada kita, pada manusia, untuk meninggalkan agama atau syariat. Ini beban hidup manusia berat di alam dunia ini, khususnya orang-orang yang beriman. Makanya Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang lulus menghadapi ujian dunia ini. Wan nafsu ay al-maratu tad'uka ilal ma'siyati. Nafsu itu berbagai macam keinginan, dorongan hati, ya, menimbulkan kesenangan-kesenangan. Ay al-ammaratu, maksudnya nafsu yang banyak memerintahkan kejelekan atau keburukan. Tad'uka ilal ma'siyati, mengajak, mendorong, menyeru kamu kepada berbuat maksiat. Tuh nafsu. Makanya nafsu itu nggak cocok sama ibadah. Maunya senang-senang, itulah nafsu. Diajak bangun pagi-pagi begini nih, ngaji, salat subuh berjamaah, berat, itu namanya nafsu. Berat. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, daraballahu ta'ala masalan siratam mustaqiman wa ala jambayis sirati surani. Daraballahu ta'ala, Allah telah membuat masalan, perumpamaan, siratam mustaqima, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ini perumpamaan Allah buat kita. Wa ala jambai sirati, adapun di tepi kiri kanan, dua tepi maksudnya, kiri kanan, as-sirati, jalan itu, surani, ada yang namanya dua pagar. Ya, dua tepi itu, jalanan tersebut ada dua pagar. Jadi kiri kanan dipagar. Fihi ma abwabun mufattahun. Di dua pagar itu, atau di dalam dua pagar itu, ada beberapa pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhatun. Dan di depan pintu itu ada yang namanya, kalau bahasa kita tuh ordeng, kelambu.
Ordeng, ada ordengnya. Jadi walaupun pintu terbuka tapi tidak tembus. Namun bisa kebayang. Ada bayangan. Murkhatun yang diturunkan. Artinya kalau bahasa kita itu apa namanya? Ordeng yang sampai ke bawah. Itu apa namanya? Ngengser. Gitu ya, ngengser. Jadi ordengnya itu ngengser. Sehingga pintu tersebut walau terbuka tapi terhalang pandangan kita oleh ordeng tersebut. Tapi ada bayangan gitu. Cuma kagak jelas yang namanya di ordeng. Ya. Wa ala babis sirati da'in. Dan di depan jalanan itu ada yang memanggil, yang menyeru. Yaqulu berkata, ya ayuhan nasu udkhulus sirata jami'an. Wahai manusia, masuklah ke jalan tersebut kalian semua. Manusia semua disuruh masuk ke jalan itu. Wala tata'arraju, dan janganlah menyimpang. Kamu jangan menyimpang, masuk ke jalan tersebut. Wada'in yad'u min fawqis sirati. Ada juga yang menyeru, yang memanggil, menyeru bin fawqis sirati, dari atas jalan tersebut. Fa idza arada al-insanu ayaftaha syai'an, maka apabila manusia itu hendak membuka sesuatu min tilkal abwabi, dari pintu-pintu tersebut, qala, maka yang menyeru itu berkata, waihaka, celakalah kamu, la taftahu, janganlah engkau buka sesuatu itu yang ada di depan pintu, jangan dibuka, jangan disingkap, kalau bahasa kita tuh begitu. Ordeng itu jangan dibuka. Fa innaka in taftahu talijhu, maka sesungguhnya jika kamu membukanya, ordeng tersebut, sutur, talijhu, kamu pasti akan masuk. Ada yang menyeru masuk ke dalam jalan tersebut, kemudian jangan sampai membuka gordeng tutup tersebut. Ini apa ini perumpamaan tersebut? Fasiratul Islamu, adapun jalan itu adalah agama Islam. Nih, jalan tersebut adalah agama Islam. Makanya Nabi Muhammad atas perintah Allah menyatakan Allah itu telah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Wasurani hududullahi, sedangkan dua pagar itu adalah merupakan batasan-batasan daripada Allah. Maksudnya hukum-hukum itulah yang membatasi manusia, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Makanya hidupnya nggak bebas, selalu terikat dengan syariat, peraturan hukum. Ya, nggak bebas dalam bermuamalah. Contohnya jual beli itu ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi nggak bebas, harus dipenuhi itu. Kalau tidak dipenuhi maka kita melanggar aturan agama. Ya, hukum-hukum Allah. Wal abwabul mufattahatu maharimullahi. Adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah merupakan larangan-larangan Allah. Jadi nggak bisa bergerak bebas, nggak merdeka kita. Ya, ada aturan, ada batasan-batasan yang harus kita jalankan. Jika agama itu mengatakan haram, ya tidak boleh kita langgar, berdosa kita, kena hukuman, kena sanksi. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah. Demikianlah yang menyeru
yang mendorong, yang mengajak ini ala ra'sis sirati, di permukaan jalan, kitabullahi adalah Al-Quran, berupa kitab Allah. Jadi manusia dituntun, disitulah terdapat aturan-aturan yang jelas supaya tidak tersesat, tidak menyimpang dari jalan yang telah ditentukan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya. Nah, itulah manusia. Wada'i min fawqu wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Adapun yang menyeru dari atas adalah merupakan nasihat atau peringatan-peringatan di dalam hati setiap orang Islam. Di hatinya, karena sudah banyak memahami kitabullah, selalu memberikan peringatan bahwasanya tidak boleh mengingat selain daripada Allah. Ini namanya tuntunan agama yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk dapat menyelamatkan manusia. Rawahu Ahmad wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wal hawa yad'uka ila syahawati. Sedangkan nafsu mengajak, mendorong, menarik kepadamu untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwat, ai ila muraditiha, yaitu kepada keinginan-keinginan syahwat. Kapan waktu saja, di mana saja, siapa saja, selalu didorong, dirongrong oleh nafsu syahwatnya supaya dipenuhi keinginan-keinginan tersebut. Ini berat benar ini manusia ini, kita sebagai orang-orang Islam. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirati. Sedangkan dunia mendorong kamu untuk memilihnya, wa taqdimiha, dan mendahulukannya. Di dunia 'alal akhirati, mengalahkan terhadap akhirat. Jadi selalu saja yang diutamakan adalah dunia, bukan akhirat. Itulah nafsu. Jadi kalau tidak dibangun hati kita ini dengan keimanan yang kuat, maka akan terpedaya oleh keindahan dunia. Dunia selalu mendorong, memanggil-manggil supaya dipilih oleh kita. Utamakan dunia. Hanya banyak yang lupa kepada akhirat. Yang diutamakan adalah dunia, hidup mewah, berjuang untuk dunia, melupakan akhirat. Ini satu kesalahan yang besar. Makanya manusia nanti akan diperlihatkan ketika ia hendak mati, ketika ruhnya itu di tenggorokan, di mana tempat yang ia akan singgah, akan bermukim, bertempat tinggal di dalamnya, apakah di surga atau di neraka. Qala syair min Bahril Basit. Berkatalah seorang penyair dari Bahar Basit. Subhana man anzala. Ini al-aylam apa al-ayam ini? Al-ayam. Di sini al-aylam. Kalau al-aylam itu nama orang, kalau ayam ya nama-nama hari. Subhana man anzalal ayyama manzilaha. Maha suci Allah yang telah menempatkan hari-hari itu pada tempatnya. Wasayyaron nasa, dan telah Allah jadikan manusia marfudan, ada yang ditolak, wa marfuqan, ada yang dimuliakan. Artinya manusia itu ada yang direndahkan, ada yang diberikan pertolongan oleh Allah. Itulah namanya manusia yang diberikan kemuliaan. Fa'akilun fatinun ayat mazahibuhu. Fa'akilun, adapun orang yang berakal, fatinun, lagi cerdas,
ayat mazahibuhu, perjalanan hidupnya itu melelahkan. Ayat mazahibuhu, melelahkan perjalanan hidup. Artinya banyak orang yang punya ilmu, orang alim, orang-orang yang menjadi golongan cendekia, tetapi hidupnya susah, melarat. Wajahilun khorikun talqahu marzukan. Dan ada orang-orang bodoh itu udahnya bodoh tolol. Wajahilun khorikun, orang bodoh tolol, bahasa kasarnya tuh. Talqahu marzukan, kau jumpai dia diberikan rezeki. Artinya banyak orang bodoh itu hidupnya enak, berlimpah harta, sedangkan orang-orang yang berilmu hidupnya melarat gitu. Banyak itu begitu. Karena apa? Karena manusia yang beriman kepada Allah hidupnya terikat oleh aturan hukum-hukum Allah, dan jika melanggar akan kena sanksi. Hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Hal inilah yang menjadikan orang-orang yang berakal sempurna itu menjadi bingung. Kenapa orang yang berilmu kok hidupnya susah, miskin, sedangkan orang bodoh hidupnya berlimpah harta, gampang kalau nyari rezeki. Ada apa ini? Kan begitu, ya. Wasayyarul akilan nahrira zindikon. Dan bisa saja menjadi orang yang berakal itu juga cerdik cendikiawan, tetapi zindiko menjadi kafir. Zindik artinya orang yang ingkar syariat, padahal dia orang pinter, akalnya jenius, pengalaman pengetahuannya luas, tetapi dia ingkar kepada syariat. Banyak orang-orang di luar agama kita yang cerdas-cerdas. Wa qala syair min bahril kamil al-majzu. Katalah seorang penyair dari Bahar Kamil. Al-majzu ini maksudnya dikurangi satu wazan. Seharusnya 3 wazan tapi menjadi 2 wazan. Mutafa'ilun. Ini ilmu arud ini, pelajaran ilmu arud. An-nasu mithlu zamanihim qadil fiza'u ala misalihi. Manusia itu seperti zamannya, sungguh berhadapan terhadap sesama zamannya itu. Warijalu dahrika mislu dahrika fi taqallubihi wa halihi. Dan para tokoh di zamanmu sama seperti zamanmu, seperti di zamanmu. Warijalu dahrika mislu dahrika. Para tokoh di zamanmu seperti zamanmu, fitaqallubihi, di dalam berubahnya, wa ali, dan keadaannya. Artinya kita ini yang mengikuti zaman atau zaman yang ngikutin kita kira-kira? Hah? Kita ngikutin zaman atau zaman yang ngikutin kita? Ayo. Kalau zamannya edan, kita juga ngikut edan. Ya. Wa kadza idza fadaz zamanu jarol fasadu ala rijalihi. Demikian juga apabila zaman itu telah rusak, maka berlakulah kerusakan itu terhadap para tokohnya. Semua orang jadi seakan-akan ngikutin zaman. Ya, padahal zaman dari dulu tetap saja, tapi manusianya yang merubah keadaan, berubah zaman. Makanya ada yang disebut zaman edan. Ada zaman milenial dan lain sebagainya. Itu karena manusianya. Inilah beratnya kita sebagai orang Islam tuh begitu. Jadi terikat dengan peraturan Allah. Wal a'da'u tad'uka ila dzunubi.
Sedangkan anggota badan kita semua yang ada di sekitar kita, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang itu selalu mendorong kita untuk berbuat dosa. Mata, telinga, mulut, selalu saja itu. Makanya kalau ngomongin orang terus banget. Ngoreksi diri, kekurangan kita, cacat kita, celak kita itu kita hindari, jangan sampai kebuka. Jangan sampai terbongkar. Itu begitu. Anggota-anggota kita. Kaki kita jalan ke majelis, jalan ke masjid itu berat. Tapi kalau gilirannya menyenangkan nafsu, cepet geraknya. Ya, kagak punya duit, berusaha minjem. Tapi kalau giliran ke masjid, majelis taklim, ya, itu punya duit aja itu kagak mau berangkat, berat. Itu anggota badan kita tuh begitu. Wal jabaru jalla wa azza yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, jalla yang maha agung, wa azza yang maha mulia atau perkasa, yad'uka ilal jannati wal maghfirati, mendorong, mengajak kamu, menyeru kamu kepada surga dan ampunan. Nih anggota badan kita mendorong kita untuk berbuat dosa. Sedangkan Allah mendorong kita, mengajak kita, menyeru kita kepada surga dan ampunannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ulaika yad'una ilan nari, mereka itulah yang menyeru kepada neraka, pada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Sedangkan Allah menyeru kamu kepada surga dan ampunannya. Ini beratnya manusia itu begitu, khususnya orang-orang yang beriman. Hidup penuh ujian, tantangan, godaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan hidup yang berat ini. Ya. Faman ajaba iblisa, barang siapa yang memenuhi panggilan iblis, ayadu'aahu, ya, panggilan iblis, ajakan iblis, zahaba anhu dinu, maka hilanglah dari orang tersebut agamanya, ay al millatul muhammadiyah, yaitu agama Nabi Muhammad. Hilang agamanya karena memenuhi panggilan iblis. Berat ini buat kita. Iblis selalu menyeru apa dia? Meninggalkan agama, supaya agama Islam itu dijauhi oleh manusia. Dia berusaha tetap seperti itu sampai kiamat. Waman ajaban nafsa zahaba anhu ruh. Barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu, maka akan hilanglah keruhaniannya. Ay al-insanu, kemanusiaannya hilang. Ruhnya, keruhaniannya itu hilang, artinya kosong, tidak punya isi. Wahiyya latifatun alimatun mudrikatun raqibatun ala ruhil hayawani, yaitu sifat kemanusiaan adalah sesuatu yang lembut, alimatun yang mengetahui, mudrikatun yang menangkap, raqibatun yang mengendarai, ala ruhil hayawani, ruh ya hayawani, karena manusia itu juga disebut hewan. Menurut ilmu mantik, al insanu hayawanun natikun, manusia itu adalah binatang yang dapat berbicara. Kalau ilmu mantik itu begitu. Alladzi huwa jismun latifun, ruhul hayawani itu adalah jisim yang lembut,
bentuk yang lembut, manba'uhu tajwiful qalbi. Adapun yang menjadi sumbernya adalah tajwiful qalbi, rongga hati, al-jismani, yaitu bersifat jasmani, yantasiru biwasitatil uruki, yang menyebar dengan perantaraan urat-urat yang ada di tubuh manusia, ila sairi ajzail badani, ke seluruh bagian-bagian badan. Ini ada urat-uratnya. Itu namanya sifat kemanusiaan. Ada urat kepala, ada urat mata, ada urat telinga, urat hidung, urat mulut. Semuanya itu sudah Allah lengkapi. Waman ajabal hawa zahaba anhul aqlu. Dan barang siapa yang memenuhi panggilan hawa, keinginan, hawa nafsu, zahaba anhul aqlu, maka akan hilanglah daripadanya akal. Akalnya akan hilang. Karena nafsu yang selalu dituruti, diikuti. Maka manusia itu kekuatan agamanya, kekuatan imannya akan menjadi hilang. Wa huwa quwwatul nafsi. Akal itu adalah kekuatan bagi jiwa seseorang. An-natiqati, yang berpikir. Allati yusiru ilaiha, yang dapat memberikan petunjuk atau isyarat kepada nafsunya itu, kepada dirinya itu. Kullu ahadin, setiap seseorang. Itulah kekuatan bagi jiwa yang berpikir, yang dapat memberikan isyarat atau petunjuk kepada nafsu atau jiwa setiap orang. Biqauli, dengan ucapan seseorang itu, anak ya saya. Nah, itu namanya diri seseorang. Wa huwa alatul laha fil fi'li, yaitu merupakan alat bagi jiwa seseorang di dalam melakukan suatu perbuatan. Bimanzilatis sikini, seolah-olah dia bertempat sebagai pisau, bertempat atau menduduki seperti pisau. Binisbati ilal qati, artinya yang dihubungkan, yang berkaitan kepada benda yang dapat memotong. Ini memang luar biasa bener ini, Masya Allah. Jadi akal itu akan menjadi hilang kalau kita mengikuti hawa nafsu. Bisa memutus manusia daripada sifat kemanusiaannya. Kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka ya kedudukannya bisa saja menjadi lebih rendah daripada binatang. Tuh kalau mengikuti hawa nafsu. Waman ajabat dunya zahabat anhul akhirata. Zahabat anhul akhiratu. Waman ajabat dunya, dan barang siapa yang memenuhi panggilan dunia, zahabat anhul akhiratu, maka akan hilanglah daripadanya akhirat. Kalau si orang itu mementingkan dunia, akhiratnya akan hilang, nggak kedapetan. Li'anna hadarratuha, karena dunia itu adalah madunya akhirat. Madu bukan madu yang dibuat minum. Apa itu kalau bahasa Jawanya? Maru. Dunia bini dua, yang satu bini muda, yang satu bini tua, itu namanya kan madu. Jadi itu yang maksudnya, bukan madu minuman. Iya. Kalau akhiratnya ditinggal, dunia cemburu. Kalau dunianya diutamakan, akhirat yang cemburu, itu namanya madu. Jadi nggak pernah akur. Iya, makanya orang yang punya bini dua tuh puyeng. Iya, itu madu asli itu namanya. Itu begitu. Kalau kita pilih dunia, akhirat cemburu.
Kalau kita pilih akhirat, dunia cemburu, itu begitu. Namanya madu. Waman ajabal a'do'a zahabat anhul jannah. Barang siapa yang memenuhi panggilan anggota-anggota badannya, maka akan hilanglah surga. Nah, jadi anggota badan itu maunya ngapain? Hah? Tadi. Iya, yang berada di kanan kiri kita, atas bawah kita, selalu mendorong untuk berbuat dosa. Anggota badan kita, makanya kalau berbuat dosa, hilanglah jatah kita di surga. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannati wa baitun fin nari. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, illa walahu baitani, kecuali dia mempunyai dua rumah. Jadi setiap hamba Allah itu, setiap kita ini mempunyai dua rumah. Baitun fil jannati, yang satu rumah ada di dalam surga, wa baitun fin nari, yang satu rumah lagi adanya di neraka. Jadi kita ini masing-masing punya dua rumah. Kira-kira rumah mana yang kita mau tempatin? Tinggal pilih. Fa ammal mu'minu fayabni baitahu fil jannah. Adapun orang-orang yang beriman, dia membangun rumahnya di dalam surga. Wa yahdimu baitahu fin nari, dan merobohkan rumahnya yang ada di neraka. Itu orang yang beriman, orang mukmin. Dia berusaha membangun rumahnya di surga dan menghancurkan atau merobohkan rumahnya yang ada di neraka. Pengen setiap orang mukmin itu menempati rumahnya yang ada di dalam surga, merobohkan rumahnya yang ada di neraka. Wa amal kafiru, adapun orang kafir yang ingkar kepada Allah, fayahdimu baitahu fil jannati, maka mereka itu merobohkan rumahnya yang ada di dalam surga. Wa yabni baitahu fin nari, dan ia membangun rumahnya di neraka. Itulah orang-orang kafir. Makanya kita berusaha terus untuk membangun rumah di surga. Ya tentu saja berupaya sekuat tenaga. Rawahud Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa man ajaballahu ta'ala, dan barang siapa yang memenuhi panggilan Allah, zahabat anhu sayyi'atu, maka akan hilanglah amal-amal kejelekannya. Ya, dimaaf, diampunin dosa-dosanya oleh Allah. Itu kalau memenuhi panggilan Allah. Wa nala jami'al khairati, dan ia akan memperoleh semua kebaikan. Ini keberuntungan orang-orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah maksudnya? Ya, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala yang Allah larang. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar. La yadkhulul jannata ahadun, tidaklah seseorang itu bisa masuk surga, illa ra'a maq'adahu minan nari, kecuali dia telah melihat tempat duduknya itu dari neraka atau di neraka. Lau asa'a liyazdada syukran, kalau saja dia berbuat jelek, maksudnya supaya dia bertambah-tambah syukurnya. Jadi diperlihatkan, dia mau masuk surga tapi diperlihatkan tempatnya di neraka, supaya ia bersyukur, alhamdulillah saya tidak memenuhi panggilan iblis, yang dipenuhi panggilan Allah, bertambah syukurnya.
Wala yadkhulun naro ahadun, dan tidaklah masuk api neraka seseorang itu illa ra'a maq'adahu minal jannati, kecuali dia bisa melihat tempat duduknya berada di surga. Lau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Kalaulah dia berbuat baik, maka dia akan menyesal. Artinya begitu dia mati, harusnya dia masuk surga tapi masuk neraka. Begitu melihat surga penuh dengan penyesalan. Andai kata dia bisa melakukan amal-amal kebaikan, ya penyesalan yang terjadi, maka penyesalan itu tidak dapat mengembalikan suasana. Tetap yang namanya penyesalan tidak ada artinya, karena berada di akhir daripada sesuatunya. Itu namanya penyesalan. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik pertolongan Allah untuk bisa terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita dapat menjauhinya. Seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.